Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Dwi Vanda Prilia. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Jadi di video kali ini adalah untuk melengkapi mata kuliah Implementasi Rencana Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan, saya akan menerangkan apa saja renstra-renstra yang akan saya bawakan di usaha saya. Baik, langsung saja. Usaha saya ini bergerak pada bidang jasa, yaitu menjahit. Baik, saya akan mendeskripsikan tentang usaha saya. Jadi, usaha tailor atau menjahit merupakan usaha yang menerima pesanan pembuatan pakaian. Usaha tailor harus menggunakan manajemen yang baik agar jalannya usaha ini lancar dan mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Adapun visi dan misi perusahaan tailor, visinya membantu konsumen dalam hal penampilan, salah satunya pakaian, dan memberikan mutu yang terbaik. Untuk menunjang visi tersebut, perusahaan ini memiliki misi. Adapun misi yang pertama adalah mengutamakan kepuasan konsumen dari segi kualitas, mutu, dan ketepatan waktu pengerjaannya. Yang kedua, memajukan usaha hingga menjadi usaha yang go internasional. Dan yang terakhir adalah memberikan kesejahteraan yang baik kepada karyawan serta memberikan yang terbaik bagi konsumen. Setelah ke definitifnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada pada Rima Tailor. Jadi, yang paling atas adalah kepala bagian. Setelah itu di bawahnya adalah ada administrasi, ada bagian finishing, ada bagian pembelanjaan yang membelanjakan bahan baku, ada yang bagian pengawas, ada bagian pembuatan pola atau desainer, ada yang menjahit. Setelah itu ada program kerja. Jadi usaha kami ini punya program kerja jangka-jangkahan. Yang pertama ada jangka pendek, ada jangka menengah, lalu ada jangka panjang juga. Jadi jangka yang pendek yang paling awal, jadi memaksimalkan usaha agar diminati banyak orang dengan cara apa? Mempromosikan. Lalu memasang iklan dan promosi di media sosial. Dan yang terakhir adalah memasarkan produk usaha di berbagai media sosial. Untuk jangka yang menengah adalah mengadakan pelatihan menjahit. Dan yang terakhir, jangka panjang adalah membuka cabang di beberapa kota yang sekiranya masih minim adanya penjahit. Adapun produk yang kami tawarkan, yang pertama adalah gaun pesta atau gaun pengantin atau kebaya. Lalu yang kedua adalah busana kerja, baik itu jas maupun blazer. Lalu ada busana anak-anak, dan terakhir adalah hijab. Selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi usaha kami ini bergerak pada bidang jasa. Lalu adalah strategi manajemen sumber daya manusia. Jadi, renstra pertama yaitu memberikan serta membekali pegawai dengan skill menjahit, pembuatan pola atau desainer, dengan mengikutkan pegawai untuk mengikuti kelas kursus untuk menjahit. Lalu, membekali dengan pelayanan yang prima agar pelanggan lebih betah dan nyaman. Yang ketiga adalah memperlakukan semua pegawai dengan baik sehingga mereka pun akan bersikap ramah dengan para pelanggan. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide serta gagasan yang dimiliki. Hal ini akan membuat karyawan lebih dihargai, akan membuat karyawan lebih berkembang juga. Oke, adapun analisis SWOT pada perusahaan Rima Tailor, yang pertama adalah kekuatan. Adapun kekuatan dari bisnis kami, yang pertama adalah harga jual yang cukup rendah dan kualitas bahan baku yang lebih unggul serta desain yang disesuaikan dengan tren atau mode berlaku bila dibandingkan dengan produk sejenis lainnya.
Lalu yang kedua, waktu pengiriman selalu 1 hari sebelum tenggang waktu. Yang ketiga, kami menggunakan mesin teknologi otomatis sehingga memudahkan kami dalam mengerjakan pembuatan pakaian tersebut. Oke, adapun kelemahan dari usaha kami adalah kapasitas produksi mesin dan kemampuan tenaga kerja tidak diiringi dengan kemampuan menciptakan pasar. Setelah itu adanya peluang. Peluang dari usaha saya adalah melihat tingkat persaingan yang rendah membuat usaha saya ini lebih prospek yang cukup cerah di masa yang akan datang. Jadi di wilayah usaha saya ini, usaha saya kan ada di lokasi Kecamatan Karangneng. Jadi terkait penjahit dalam kategori seperti saya ini itu belum banyak di wilayah Karangneng. Jadi apa ya? eh, Prospek yang cukup cerah di masa yang akan datang. Adapun ancaman dari usaha yang saya jalankan, yang pertama adalah munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis yang berusaha menyaingi perusahaan dalam style-style terbarunya. Jadi mulailah muncul, tapi bukan di daerah Karangeneng, tapi di daerah Lamongan-Lamongan kota atau kota-kota yang lainnya. Setelah dari analisis SWOT, yaitu dari aspek keuangan. Jadi modal kami untuk mendirikan usaha tailor atau jahit ini berasal dari uang saya sendiri dengan modal 60 juta rupiah. Setelah dari keuangan, yaitu metode promosi dan pemasaran. Jadi dalam usaha pasti ingin usahanya itu lebih maju dengan cara mempromosikan bahannya, ya kan? Jadi cara mempromosikan atau strategi pemasaran yang kami gunakan yang pertama adalah mempromosikan dari mulut ke mulut. Menurut saya cara ini lebih efektif. Yang kedua, merancang brosur produk. Lalu memasang pamflet atau spanduk, bisa memanfaatkan konsumen atau media online. Lalu terkait harga ya. Jadi terkait harga itu tergantung jenis bahan baku yang kalian inginkan. Lalu tergantung ukuran serta model yang kalian inginkan. Jadi terkait harga itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ketika kalian butuh ukuran yang besar, otomatis harganya cukup tinggi, dan sebaliknya apabila ukuran yang kalian inginkan itu size-nya kecil, berarti jumlah rupiahnya juga akan kecil. Setelah itu lokasi tepatnya ada di Desa Latukan, RT 10 RW 4, Kecamatan Karangneng, Kabupaten Lamongan. Sekarang manfaat. Apa sih manfaatnya ketika kalian itu memakai produk dari kami? Jadi yang pertama adalah manfaatnya itu memberikan kualitas yang tinggi serta memuaskan konsumen. Lalu produk yang dihasilkan merupakan hasil rancangan dari desainer terbaik kami. Lalu yang terakhir adalah macam-macam model terbaru yang akan kami tawarkan kepada Anda. Lalu keuntungannya apa ketika kalian memakai produk kami? Yang pertama, harganya sangat terjangkau, kualitas produk juga terjamin. Lalu kalian bisa pesan sesuai dengan keinginan kalian.
Terima kasih telah melihat video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share video ini ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi manfaat ke semuanya. Karena sejatinya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Saya mengucapkan terima kasih serta minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan penjelasan ini kurang jelas atau ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.